Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Kencana Wungu dari Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas Aset Tetap oleh KP Johannes Juara dan rekan pada PT ESK, yang disusun oleh saya sendiri, Eka Sari Kencana Wungu, dari program studi D3 Akuntansi kelas AK6B, jurusan Akuntansi 2020. Berikut adalah poin-poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua adalah audit dan aset tetap, yang ketiga adalah profil KP Johannes Juara dan rekan, yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Sebuah perusahaan dalam mengukur efektivitas kinerja dan gambaran umum posisi keuangan dapat dinilai dari laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Keandalan memiliki arti bahwa laporan keuangan harus disajikan secara jujur, netralitas, dan kelengkapan. Untuk memenuhi karakteristik laporan keuangan, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang disebut audit oleh pihak independen, yaitu auditor. Auditor akan menilai kewajaran penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Salah satu akun yang diaudit adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun, dan alat utama untuk menghasilkan revenue. Nah, pada kasus yang akan saya bahas di dalam laporan keuangan dalam laporan tugas akhir saya, yaitu PT ESK. PT ESK selama tahun 2018 sampai dengan 2019 sedang melakukan proses pembangunan. Pada tahun 2018, nilai akun CIP sebesar 2 miliar sekian, dan pada akhir tahun 2019 nilai CIP sebesar 2 miliar 171 sekian, dapat dinilai bahwa terjadi kenaikan pada nilai CIP yang mungkin karena adanya pembangunan baru dan adanya kesalahan catat yang menyebabkan akun CIP itu nilainya bertambah. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah mendeskripsikan aset tetap PT ESK dan tujuan audit aset tetap PT ESK. Yang kedua adalah mendeskripsikan tahap perencanaan audit aset tetap PT ESK oleh KP Johannes Juara dan rekan. Yang ketiga adalah mendeskripsikan tahap pelaksanaan audit aset tetap PT ESK oleh KP Johannes Juara dan rekan. Yang keempat adalah mendeskripsikan hasil dan temuan audit atas aset tetap oleh KP Johannes Juara pada PT ESK. Selanjutnya adalah sebelum kita melakukan proses audit aset tetap, kita perlu tahu audit itu apa. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan tersebut, menurut Agus Sukesno. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu aset tetap itu apa. Nah, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki atau diperoleh dalam bentuk siap pakai atau bangunan yang dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasional perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan norma perusahaan, serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun menurut Purwaji. Lalu kita dalam melakukan dalam melakukan aset tetap ada yang namanya kita harus menentukan nilai perolehannya. Harga perolehan menurut PSAK 16 2015 paragraf 30 dan paragraf 31 setelah pengakuan awal entitas memiliki pilihan, yaitu model biaya dan model revaluasi. Model biaya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan jika ada. Dan untuk model revaluasi yaitu dari nilai wajarnya dikurangi sama akumulasi penyusutannya.
Penyusutan itu apa sih? Penyusutan adalah alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil dari tempat saya magang, yaitu KP Johannes Juara dan rekan. KP Johannes Juara adalah sebuah firma untuk akuntan publik yang berafiliasi dengan INA Group, International Network of Accounting and Auditors. Beralamat di Plaza Sentral 18 floor Jalan Jenderal Sudirman 47 Jakarta 12930. Pelayanan yang diberikan terdiri dari assurance, accounting, outsourcing, dan taxation. Salah satu managing partner dalam firma ini yang sangat berpengalaman dalam bidang audit adalah Bapak Johannes. Selanjutnya adalah prosedur audit. Nah, di dalam prosedur audit ini kita ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah gambaran umum aset tetap dan tujuan aset tetap. Jadi kita harus mengetahui dulu nih, apa itu aset tetapnya dari PTSK dan tujuan untuk kita mengaudit itu apa. Nah, selanjutnya ada penerimaan perikatan. Penerimaan perikatan itu sebelum kita melakukan audit, kita harus melakukan perikatan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah perencanaan, yang keempat adalah pelaksanaan, dan yang kelima adalah temuan dan hasil. Nah, poin-poin ini akan saya bahas pada slide berikutnya. Yang pertama adalah gambaran umum aset tetap. Gambaran umum aset tetap PTSK adalah aset tetap yang dimiliki PTSK dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan jika ada. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya. Penyusutan aset tetap yang digunakan oleh PTSK adalah menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya adalah tujuan aset tetap. Nah, untuk kita mencapai dari hasil audit aset tetap kita mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu apa aja? Yang pertama, hak dan kewajiban. Untuk apa kita memeriksa atau mempunyai tujuan hak dan kewajiban? Yaitu untuk memeriksa apakah aset tetap yang dimiliki PTSK benar-benar milik PTSK atau dia hanya melakukan penambahan saja gitu, tulis gitu, tapi bukan miliknya gitu. Yang kedua adalah keterjadian dan kelengkapan. Kita harus memastikan benar gak sih terjadi penambahan aset tetap, benar gak ini aset tetapnya itu mempunyai bukti. Takutnya buktinya itu adalah bukti fiktif, makanya kita harus melakukan pengecekan terhadap bukti transaksi itu, apakah dia sudah diotorisasi atau nilainya sama atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kelengkapan. Kelengkapan itu dalam kita terjadi misalnya di dalam perusahaan terjadi penghapusan aset tetap, apakah sudah dicatat dengan benar oleh PTSK ini atau dia malah tidak mencatat gitu, padahal aset tetapnya sudah dihapus gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah penilaian atau alokasi dan keakuratan. Nah, penilaian atau alokasi ini kita untuk memeriksa apakah perhitungan penyusutan yang sudah dihitung oleh PTSK sudah benar dan konsisten sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi ini juga penting. Kenapa? Karena klasifikasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah si PTSK ini telah mengklasifikasi akun sesuai dengan akunnya gitu, dan pengakuan aset tetap berdasarkan peraturan akuntansi yang berlaku. Selanjutnya adalah penerimaan perikatan. Penerimaan perikatan itu dilakukan oleh auditor KP Johannes Juara dan rekan terlebih dahulu kepada PTSK. Jadi sebelum kita melakukan audit, kita melakukan perikatan terlebih dahulu. Nah, perikatan audit ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian tersebut PTSK menyatakan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Selanjutnya adalah perencanaan audit. Perencanaan audit di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah membentuk tim audit dan menerima surat tugas. Yang kedua adalah memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, memahami pengendalian internal kontrol.
Yang keempat, membuat timetable. Yang kelima, menyusun program audit. Dan yang keenam, meminta data kepada klien. Yang ketujuh, menentukan materiality. Dalam kita membentuk tim audit, maka kita akan dibentuk tim oleh manajer kita. Manajer akan membentuk tim audit yang terdiri dari senior in charge, senior auditor, junior auditor. Setelah dibentuk tim audit, dari KP Jones Juara akan membuatkan surat tugas, yaitu di bagian administrasinya. Bagian administrasi akan membuatkan surat tugas untuk pelaksanaan audit. Selanjutnya, yaitu memahami bisnis klien. Nah, sebelum kita melakukan audit, kita harus tahu nih, usaha si klien itu apa? Apakah dia di bidang pembangunan atau dia di bidang perbankan? Nah, pada kasus ini PTSK yaitu bergerak di bidang industri perdagangan, pembangunan, pertanian, jasa, dan pertambangan. Nah, PTSK ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Lina SH nomor 5 tanggal 1 September 2005. Selain itu, kita juga harus mengetahui sistem akuntansi yang dia gunakan. Apakah dia menggunakan aplikasi Mayop atau dia menggunakan aplikasi Excel, karena akan membantu kita dalam melakukan proses audit. Jadi kita tahu awal dasar dari mereka mengerjakan laporan keuangan dia itu apa gitu. Selanjutnya yaitu kita memahami pengendalian internal kontrol. Nah, memahami pengendalian internal kontrol ini yaitu dengan kita mengetahui apakah nih kebijakan akuntansi yang telah dia buat telah dia terapkan. Jika tidak, itu berarti pengendalian internal kontrolnya itu tidak baik. Nah, selanjutnya juga membuat timetable. Nah, membuat timetable yaitu berfungsi untuk penjadwalan dalam melakukan audit. Jadi audit itu kan kadang waktunya itu terbatas dan sesuai dengan perikatan awalnya. Jadi tidak ada keterlambatan dalam merilis report audit. Selanjutnya adalah menyusun program audit. Menyusun program audit adalah tahap penyusunan program audit dilakukan oleh senior in charge dan akan direview oleh manajer. Program audit setiap KP itu berbeda dan tergantung dari akunnya. Nah, berikut adalah di dalam PPT saya tampilkan program audit pada KP Jones Juara untuk akun aset tetap. Nah, selanjutnya adalah kita akan meminta data kepada klien. Jadi sebelum kita melakukan pelaksanaan audit, kita perlu tahu apa aja sih data yang kita perlukan, yaitu kita akan meminta laporan keuangan audit tahun 2018, laporan keuangan di tahun 2019, daftar aset tetap tahun 2019, buku besar periode 31 Desember 2019, dan bukti pendukung dari si aset tetap ini. Nah, ini kita biasanya akan meminta data melalui via email. Selanjutnya adalah menentukan materiality. Pada KP Jones Juara, materiality ini ditentukan oleh senior dan manajer yang disetujui oleh partner. Nah, pada kasus PTSK ini kita beracuan pada saldo pendapatan. Nah, untuk kita mengetahui nilai OM kita atau overall materiality yaitu 2% dari nilai pendapatannya. Dan untuk nilai performance materiality-nya yaitu 80% dari nilai OM-nya. Dan untuk Citi clearly trivial itu 30% dari nilai PM-nya. Nah, kita harus tahu dulu kan overall materiality ini apa? Yaitu untuk menentukan materialitas keseluruhan akun. Dan kalau performance materiality mengindikasikan jumlah minimum dalam setiap transaksi yang akan dilakukan vouching. Dan untuk Citi adalah seberapa besar akun yang tidak dilakukan adjustment gitu. Nilai yang tidak dilakukan adjustment. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Yang pertama yaitu membuat lead schedule, yang kedua adalah mencocokkan saldo daftar aset tetap dengan neraca, yang ketiga adalah memeriksa penambahan dan pengurangan atas aset tetap PTSK, yang keempat kita akan melakukan perhitungan ulang penyusutan yang dilakukan oleh auditor, dan yang kelima adalah melakukan pemeriksaan bukti kepemilikan aset tetap, yang keenam adalah pengecekan fisik aset tetap, dan yang ketujuh adalah pengklasifikasian akun aset tetap.
Pertama, kita akan membuat list schedule. Pada saat kita membuat list schedule, yang pertama kita lakukan adalah kita menginput saldo audit tahun 2018 dan saldo laporan keuangan di tahun 2019. Nah, setelah ini schedule pendukung itu adalah ringkasan dari schedule utama adalah ringkasan dari schedule pendukung. Selanjutnya adalah kita mencocokkan saldo daftar aset dengan neraca. Ini berguna untuk kita mengetahui apakah ada selisih dari neraca saldo dan daftar aset tetap. Jika ada selisih, kita akan menanyakan kepada klien kenapa ini bisa selisih gitu. Nah, dapat dilihat pada PPT saya berikut adalah nilai atau saldo, neraca saldo, dan neraca saldo PTSK dan daftar aset tetap PTSK tidak terdapat selisih. Selanjutnya adalah memeriksa penambahan dan pengurangan aset tetap. Nah, pertama yang kita lakukan dalam memeriksa penambahan dan pengurangan aset tetap, kita lihat nih pada daftar aset tetap. Jika ada penambahan, akan kita input di dalam kertas kerja kita, yaitu tes penambahan aset tetap. Nah, setelah kita input, kita akan meminta kepada klien bukti pendukungnya. Kita akan mengetes dengan tujuan kita yaitu kelengkapan atau keterjadian. Benar gak sih penambahan ini benar-benar terjadi? Ada nggak buktinya? Nah, setelah kita mendapatkan dokumen pendukung dari penambahan tersebut, kita akan melakukan pengecekan terhadap otorisasi oleh PT SK yang berwenang, apakah sudah sesuai nilainya, invoice date-nya, dan sebagainya gitu. Nah, pada PTSK ini untuk penghapusan aset tetap di tahun 2019 tidak terjadi penghapusan disposal atau penghapusan aset, jadi tidak dilakukan disposal. Dengan ulang penyusutan aset tetap oleh auditor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai penyusutan yang telah dihitung oleh PTSK itu benar dan konsisten sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah dibuat. Nah, di sini terdapat selisih. Nah, selisih ini auditor mendapatkan bahwa ada perbedaan perhitungan, yaitu atas akumulasi dari furniture dan fillings, terus juga ada dari office dan computer equipment, serta dari painting. Nah, dari masing-masing itu terdapat adanya perhitungan yang diakui 1 bulan tapi sama klien 2 bulan, terus adanya kelebihan pencatatan penyusutan. Nah, itu jika nilainya material akan dilakukan adjustment. Nah, selanjutnya yaitu ada kita memeriksa bukti kepemilikan dari si klien. Nah, bukti kepemilikannya ini tuh benar gak sih bahwa aset tetap ini tuh milik si PTSK, yaitu kita dengan melihat sertifikat. Misalnya kalau untuk bangunan adalah sertifikat bangunannya, dan untuk kendaraan itu bisa kita lihat dari BPKB ataupun STNK, apakah itu benar-benar milik PTSK. Selain itu kita juga melakukan pengecekan fisik. Benar nggak sih fisiknya ada? Kalau di dalam bukti pendukungnya ternyata di dalam neraca ada nilai sekian atas kendaraan ini. Nah, kita akan melakukan pengecekan, benar gak sih fisiknya ada kendaraan itu, atau ini hanya transaksi fiktif gitu. Nah, namun pada PTSK tidak dilakukan pengecekan fisik, tapi kita melihat dari penambahan aset tetapnya. Nah, selanjutnya adalah pengklasifikasian akun aset tetap. Pengklasifikasian akun aset tetap yaitu di sini adanya kesalahan dalam pengklasifikasian akun dan pengakuan aset tetap terhadap akun CIP atau Construction in Progress. Dapat kita lihat pada neraca tahun 2019 itu terdapat akun CIP atau Construction in Progress atas bangunan PT Gama Tower. Nah, dalam hal ini setelah ditelusuri, kita melaksanakan audit dari proses awal sampai akhir, bahwa PTSK ini sudah mengakui pendapatan atas bangunan tersebut, dan ternyata bangunan ini juga sudah siap digunakan, sudah jadi. Tapi PT ESK ini tidak mau mengakui atau tidak mencatatnya sebagai aset tetap. Dia masih mencatat sebagai CIP. Nah, maka ini tuh perlu ditanyakan kenapa ia masih mencatat sebagai CIP, padahal menurut PSAK 16 paragraf 7 bahwa
jika aset dapat diakui menjadi aset tetap hanya jika aset tersebut telah mendapat masa manfaat di tahun yang akan datang dan harga perolehannya dapat diukur secara andal. Nah, pada kasus ini CIP ini harusnya sudah masuk dalam kriteria PSAK 16, yaitu menjadi aset tetap, bukan CIP lagi. Selanjutnya yaitu temuan dan hasil audit aset tetap. Dalam kita sudah dari awal sampai akhir kita sudah melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, kita sudah menemukan adanya perbedaan, adanya permasalahan, adanya temuan. Nah, ini akan saya rangkum lagi temuan dan hasil audit. Nah, yang pertama, kita juga sesuaikan dengan tujuan dari kita melakukan audit aset tetap, yaitu kita pertama adalah hak dan kewajiban. Nah, pada hasil audit ini bahwa pada saat pemeriksaan fisik aset tetap, bahwa aset tetap yang dimiliki PTSK benar-benar miliknya. Dan untuk penambahan aset tetap atas keterjadian itu benar-benar adanya penambahan aset tetap pada PTSK yang benar-benar terjadi di tahun ini. Dapat dilihat dari dokumen atau transaksi yang telah saya lampirkan tadi di PPT. Nah, setelah itu ada pada saat pemeriksaan disposal aset tetap tahun ini, PTSK tidak melakukan tes disposal karena tidak ada aset tetap yang dihapus. Lalu perhitungan penyusutan yang dilakukan sesuai atau konsisten, namun ada perhitungan yang berbeda, yaitu sebesar 1.010.974. Nah, lalu terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian dan pengakuan aset tetap, sehingga dalam hal ini nilai-nilai yang dikeluarkan atau yang dikapitalisasikan ke dalam CIP ini tidak bisa diakui di CIP gitu, harus naik ke dalam aset tetap gitu, harus diakui ke aset tetap yang terkait gitu. Nah, lalu ini adalah temuan dan hasil audit aset tetap. Nah, temuan yang tadi kita dapatkan adanya perbedaan perhitungan. Karena nilainya tidak material, kita tidak melakukan adjustment. Dan tapi untuk pengklasifikasian akun, karena biaya-biaya yang dikapitalisasikan itu masih dikapitalisasikan ke dalam CIP, maka harus dikeluarkan karena CIP ini sudah harusnya diakui sebagai aset tetap. Nah, namun karena permintaan dari PTSK bahwa ia ingin tetap mencatat akun tersebut sebagai CIP. Nah, kita sebagai auditor akan menyarankan kepada PTSK yaitu dengan melakukan adjustment terhadap biaya-biaya yang nilainya di atas material, biaya-biaya yang telah dikapitalisasi oleh PTSK dan bernilai material harus di adjustment. Nah, pada PPT ini saya lampirkan, saya tampilkan bahwa ada adjustment, yaitu atas interest expense on bank loans pada construction in progress sebesar 30 miliar sekian. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa PTSK memiliki aset tetap seperti mesin, peralatan, lalu kendaraan, bangunan. Nah, PTSK juga menggunakan model biaya dalam mengukur perolehannya. Selain itu, juga PTSK dalam menghitung penyusutannya menggunakan metode garis lurus. PTSK juga memiliki tujuan aset KP Jonas Juara memiliki tujuan aset tetap, yaitu asersi kelengkapan, keterjadian, hak dan kewajiban, klasifikasi, penilaian, dan alokasi. Selanjutnya adalah pada tahap perencanaan. Dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan audit yang dilakukan oleh KP Jonas Juara, yaitu memahami bisnis klien, membuat surat tugas, membentuk tim, lalu melakukan pengendalian internal kontrol, terus menentukan materiality, menyusun program audit. Nah, selanjutnya pada kasus PTSK ini dalam tahap pelaksanaan oleh KP Jonas Juara, yaitu yang pertama adalah membuat lead schedule, mencocokkan nilai daftar aset tetap dengan neraca saldo aset tetap, lalu memeriksa penambahan aset tetap dan pengurangan aset tetap,
menghitung ulang penyusutan oleh auditor, memeriksa bukti kepemilikan aset tetap, terus melakukan pengecekan aset tetap, dan klasifikasi aset tetap. Selanjutnya itu adalah pada kasus PTSK mendapatkan hasil audit, yaitu aset yang dimiliki PTSK benar-benar milik PTSK, adanya penambahan dan tidak adanya pengurangan aset tetap, terus adanya perbedaan perhitungan antara klien dengan auditor, dan adanya kesalahan dalam pengklasifikasian akun. Nah, temuan yang didapatkan adalah perbedaan dari beban penyusutan, yaitu penyusutan karena akibat TOR menyatakan bahwa itu 2 bulan, terus adanya kelebihan pencatatan penyusutan atas LCD, proyektor, dan komputer, sehingga terdapat selisih. Nah, selanjutnya yaitu adanya salah pengklasifikasian akun, sehingga harus dilakukan adjustment. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.